selamatku. Di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya, ya kemana juga, ya kemana juga, ya kemana juga ku mengikutnya. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Dina Haba Akihari STH. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Ungkapan situasi. Yesus sudah bangkit dari kematian. Ia hidup dan menang. Kuasa kubur dan alam maut telah ditaklukkan dan dikalahkan. Meskipun demikian, para murid masih ragu dan tidak percaya. Mereka tinggal dalam ketakutan, kesedihan, dan kembali kepada hidup serta pekerjaan lama yang sia-sia dan tidak menghasilkan kebaikan dan kesaksian tentang nama Yesus. Oleh sebab itu, sesudah bangkit, Yesus berulang kali menampakkan diri kepada para murid untuk meyakinkan mereka bahwa Ia sungguh-sungguh bangkit dan hidup serta akan menyertai, menolong, dan memberi damai sejahtera dalam bersaksi tentang namanya. Yesus membawa para murid-Nya untuk berkumpul bersamanya di hari ke-40 ketika Ia hendak naik ke surga. Ia pun mengumpulkan kita untuk sujud dan menyembah-Nya dalam perayaan kenaikannya ke surga. Sebab Ia naik ke surga
untuk menerima kembali tahta kemuliaannya sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Jemaat, disilakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari puji Tuhanmu, haleluya. Puji Yesus Rajamu, haleluya. Yesus pun terangkatlah, haleluya, masuk surga mulia, haleluya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, as pembimbing bagi kita pada saat ini Lukas 24 ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus melimpahi kamu. Dan melimpah atasmu juga. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud, nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajar terang, bersoraklah terus, agungkan Dia yang menang dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat, marilah mengaku kesalahan, kegagalan, dan dosa kita di hadapan Allah. Ya Allah Bapa kami, Engkau berkuasa di sorga dan di bumi. Dengan kuasa besar, Engkau telah membangkitkan Yesus dari kematian dan menaklukkan segala kuasa di bawah kakinya, karena Ia setia melakukan kehendak-Mu. Ampunilah kami, karena lalai mengandalkan kuasa-Mu dalam hidup dan kerja layan kami. Kami tidak tahan terhadap berbagai tantangan, pergumulan, dan penderitaan, sehingga mengabaikan firman dan kehendak-Mu. Akibatnya, kami tidak mengalami kuasa kebangkitan-Mu. Kepadamu kami memohon. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Ya Yesus, Engkau naik ke sorga
untuk menerima kembali tahta-Mu. Engkaulah Tuhan dan Raja semesta. Ampuni kami karena sering mengabaikan panggilan-Mu untuk datang sujud dan menyembah-Mu. Kami juga lalai menyerahkan diri dan hidup kami diperintah oleh-Mu. Kami kembali kepada hidup dan perbuatan lama kami yang sia-sia serta tidak berani bersaksi tentang nama-Mu. Kepadamu kami memohon. Betapa lama umat-Mu tak sadar bahwa Kau hadir, dengan-Mu tak bersekutu. Ampunilah dosa kami. Ya Roh Kudus, kuasai dan bimbing kami untuk selalu bersujud sembah kepada Yesus. Sebab kuasa dunia makin menyeret kami untuk meninggalkan tanggung jawab dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian kami. Tidak ada sukacita dalam pelayanan dan kesaksian kami, karena persekutuan yang kami lakukan di bait-Mu bukan untuk memuliakan Allah, tetapi untuk kepentingan kami. Kepadamu kami memohon. Betapa lama ya Tuhan, tak sungguh kami kasihi sesama kami di dunia. Ampunilah dosa kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis di dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kremisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini selaku pelayan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Meskipun merah bakar bisi, kan diputihkan. Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan, jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus dalam pemberitaan firman pada hari ini. Ya Tuhan, firman-Mu adalah harta terpendam yang menjamin kehidupan kami di bumi maupun di surga. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mendapat kuasa dan kekuatan untuk menggali firman-Mu dan mau hidup di dalamnya, sekarang dan selamanya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan yang ke-53 yang diberi terang judul Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengucap syukur bersama dengan gereja-gereja di rumah kita ibadah. Kita merayakan hari kenaikan Kristus ke surga. Ada 5 K yang kita alami dalam perjalanan tahun pelayanan. K yang pertama adalah kelahiran Kristus yang kita kenal dengan hari Natal. K yang kedua, apa Bapak Ibu Saudara? Kematian Kristus yang kita peringati sebagai Jumat Agung. K yang ketiga, kebangkitan Kristus yang kita kenal dengan Paskah. K yang keempat yang kita rayakan hari ini, kenaikan Kristus ke surga. Dan K yang kelima, keturunan Roh Kudus. Di antara 5 K ini Bapak Ibu, mana yang paling marak kita rayakan? Biasanya di hari Natal, biasanya juga di hari Paskah. Kalau hari kenaikan ada panitianya Bapak Ibu? Jarang ada panitia kenaikan Kristus ke surga. Tapi kita boleh melihat dalam kehidupan perjalanan iman, Kristus mengingatkan bagi kita bahwa Kristus melakukan tugasnya. Setelah bangkit, ia tidak langsung naik ke surga, tapi ia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Nanti 10 hari kemudian, baru turunnya Roh Kudus disebut dengan hari ke-50 atau hari Pentakosta, hari lahirnya gereja. Bapak Ibu, Injil Lukas ditulis oleh Lukas sendiri. Lukas ini yang melanjutkan tulisannya dalam Kisah Para Rasul. Kisah Rasul adalah kitab sejarah tentang pekerjaan Roh Kudus yang menyertai para murid-murid sehingga mereka dengan berani bersaksi tentang Kristus yang mati dan bangkit. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sudah menang atas kematian. Di dalam ayat 50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Saudara-saudara, dalam ayat 50 ini murid-murid keluar sampai Betania. Dalam Injil Lukas 19 ayat 28 dan ayat 29, Yerusalem, Betfage, dan Betania itu terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Yerusalem, Betfage artinya rumah pohon ara, adalah
kota kecil yang terletak di antara Yeriko dan Yerusalem. Betania terletak di lereng Bukit Zaitun. Dari tempat inilah Yesus naik ke surga. Bukit Zaitun merupakan bukit yang memanjang sekitar 4 km ke arah timur Kidron, lembah Kidron. Saudara-saudara, dan Yerusalem letaknya lebih tinggi di sekitar 90 sampai 150 meter dari Bait Allah. Di Betania Yesus mengangkat tangannya. Yang menarik Bapak Ibu dalam ayat 50 ini, di situ Yesus mengangkat tangannya. Mengangkat tangan artinya berkat. Itu menunjukkan bahwa Yesus walaupun tidak bersama-sama dengan murid-muridnya, tetapi berkatnya itu selalu menyertai kehidupan para murid dan orang percaya. Apakah kita merasakan berkat Tuhan itu Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini? Dan memberkati mereka, berkat Tuhan. Berkat Tuhan kita boleh nikmati sampai dengan hari ini. Dan berkat Tuhan bukan saja kita rasakan dikala kita dalam suasana bahagia, tapi dalam pergumulan, dalam penderitaan, kita juga merasakan berkat Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu hidup, Tuhan berkuasa lebih dari masalah yang kita hadapi. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Perpisahan, Bapak Ibu berbicara tentang perpisahan pasti menimbulkan kesedihan. Pasti menimbulkan hal-hal yang kurang enak. Tetapi berpisah di sini adalah untuk berjumpa kembali. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Itu jelas di dalam Injil Yohanes pasal 14. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tuhan siapkan bagi orang yang percaya. Maukah kita hidup dalam surga itu? Ataukah kita tinggalkan surga tersebut? Yesus sudah naik ke surga. Dan Yesus memberikan bagi kita kekuatan. Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga, mereka sujud menyembah kepadanya. Bapak Ibu, sujud menyembah ini adalah satu pengakuan bahwa Yesus berkuasa atas hidup manusia. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Kenapa mereka bersuka cita walaupun dalam suasana perpisahan? Karena mereka tahu bahwa Yesus yang naik ke surga itu berjanji akan datang kembali. Bapak Ibu, coba kita lihat di keluarga kita. Coba berikan senyuman sukacita kepada keluarga kita di hari kenaikan Kristus ini. Ada sukacita atau duka cita Bapak Ibu? Sukacita. Walaupun ada masalah-masalah yang kita hadapi, tidak bisa keluar rumah, misalnya karena situasi yang kita alami, tapi kita bersuka cita. Paulus katakan, aku bersuka cita, hatiku bersuka citalah. Kalau kita jalani hidup ini dengan sukacita, ada kekuatan yang kita dapatkan berdasarkan firman. Murid-murid pulang ke Yerusalem dengan bersuka cita, sangat bersuka cita, bukan saja dikatakan sukacita tapi sangat. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa Yesus itu hidup, Tuhan berkuasa untuk menolong mereka, berkat-Nya itu selalu menyertai mereka. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah. Apakah kita juga sebagai jemaat tetap berada dalam bait Allah? Bait Allah bukan saja dalam bentuk gedung gereja, kita ibadah setiap hari Minggu seperti biasanya, tidak. Bait Allah itu juga adalah rumah di mana kita tinggal. Itu juga bait Allah. Tubuh kita juga adalah bait Allah. Sudahkah kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan dan memuliakan Allah? Mari Bapak Ibu, sebagaimana Yesus naik ke surga, berkat-Nya itu mengangkat tangan, berkat-Nya bukan saja untuk murid-murid, tapi juga bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap bersuka cita karena Tuhan berpisah dan akan datang kembali. Kapan waktunya kita tidak tahu, tapi waktu Tuhan kita diingatkan, Yesus naik ke surga dan berjanji akan datang kembali. Inilah masa anugerah. Mari kita hidup dalam masa anugerah ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.
yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri bersama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama kita sehati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kemenangan Kristus dalam kehidupan kami. Setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada para murid selama 40 hari. Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kami sebagai orang percaya. Dan kekuatan yang kami dapatkan melalui firman pada hari ini, kami diajak untuk fokus pada Kristus sebagai juru selamat dengan hidup dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Kami diingatkan juga sebagai orang percaya, Yesus sudah naik ke surga, pasti akan datang kembali, dan inilah masa anugerah untuk kami hidup di dalamnya untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati firman yang telah kami dengarkan, dan kami bersyukur saat Yesus naik ke surga, mengangkat tangan berkat-Nya tetap menyertai kami sebagai orang percaya, menyertai gereja dalam pelayanan khususnya di rumah kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan atas kebenaran firman ini. Memberikan bagi kami kekuatan sukacita dalam menjalani hidup ke depan. Kami tahu ada banyak tantangan pergumulan yang kami hadapi, tapi kami bersyukur bahwa Tuhan hidup, Tuhan berkuasa, Tuhan mampu untuk menolong kami melewati pergumulan-pergumulan hidup ini. Bapa di surga, berkati seluruh gereja-gereja Tuhan dalam pengucapan syukur merayakan hari kenaikan Kristus dalam ibadah di rumah-rumah. Tuhan berkati seluruh gereja Tuhan, Tuhan berkati majelis sinode GPIB, mupal-mupal yang ada regio, khususnya jemaat Tuhan GPIB Bukit Saitun di tempat ini. Tuhan lindungi kami bersama umat-Mu dari sektor 1, 2, dan 3 jemaat tamu yang mengambil bagian bersama. Kami serahkan semua kami dalam pimpinan Tuhan. Tuhan jaga lindungi kami dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Kami berdoa secara khusus juga bagi saudara-saudara kami yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon kuasa kasih kesembuhan yang bersumber daripada Tuhan bagi mereka semua. Pihak medis yang menangani saudara-saudara kami di rumah sakit, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang bersumber daripada Tuhan, kesembuhan yang bersumber daripada Tuhan, dan yakinkan kami semua hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapa di surga, kami berdoa bagi pelayanan gereja ke depan. Kami mohon berkat Tuhan menyertai kami semua, dan kami percaya Tuhan mampu untuk mengatasi situasi yang kami alami dalam dunia ini, dalam bangsa dan negara kami. Kota Surabaya secara khusus kami serahkan dalam penjagaan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan Inforkom yang bersama-sama dalam melayani Tuhan melalui kerjasama yang boleh terwujud. Tuhan berkati organis prokantor yang mengambil bagian bersama, rekan-rekan presbiter yang mengambil bagian bersama. Terpujilah nama Tuhan atas kekuatan, pertolongan, anugerah-Mu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami dalam pelayanan ini. Kami percayakan semua ungkapan syukur kami atas sukacita yang boleh Tuhan wujudkan merayakan hari kenaikan Kristus pada hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami semua, keluarga-keluarga yang ada bersama maupun yang terpisah jarak. Kami serahkan semua kami dalam pimpinan Tuhan. Bapa di surga, saudara-saudara kami dalam sukacita ulang tahun kelahiran perkawinan, kami mohon Tuhan sempurnakan pengucapan syukur jemaat-Mu.
Berkati kami bersama, bangsa dan negara kami, gerejamu, secara khusus juga panitia, persidangan sinode, sebagai tuan rumah kami di kota Surabaya dan sekitarnya, kami mohon pertolongan dan anugerah-Mu. Inilah ungkapan syukur kami Bapa, berkati kami bersama, ampuni salah dan dosa kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam penjagaan Tuhan, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kristus sumber hidup, juru selamat dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh, bagi orang yang percaya tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Di naungan kasih Tuhan manusia berteduh, dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Jemaat, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersujud menyembah-Mu karena Engkau naik ke sorga untuk menjadi Raja yang berkuasa. Berilah kuasa dan kemuliaan-Mu, agar kami selalu menyembah-Mu sebagai Raja dan Tuhan kami, serta bersaksi tentang nama-Mu dengan seluruh hidup dan kerja layan kami. Terima dan kuduskan persembahan kami, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kita memuji Tuhan, kita bakti 187 bait pertama dan kedua. Yesus naik ke surga baka, diselimuti awan yang putih, sebagai Tuhan alam semesta. Yesus turun memahkota raja, Dia duduk di tahta megah, di dalam kemuliaan sorgawi, dan memerintah atas semua yang dipimpin oleh Sang Bapa. Murid Yesus bersiap segera terima kuasa yang dijanjikan untuk menjadi saksi baginya ke seluruh penjuru dunia. Kita juga diutus Tuhan untuk menjadi saksi yang nyata di dalam agama dan tindakan, agar Kristus dimuliakan. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.